Suara Surabaya adalah rumah kedua saya. Suara Surabaya adalah cinta saya. Dan suara Surabaya adalah hidup saya. Saya pernah duduk di suatu tempat, ngobrol dengan istri saya. Tiba-tiba ada orang noleh gitu ya. Kok saya kayak dengerin radio ya? Ini musiman ya? Ada sebuah keluarga di Tenggilis kehilangan seekor anjing. Saya terima anjingnya warna apa, namanya gimana. Setelah pelapor selesai, ada seorang kawan yang nanya, apa sih anjing aja diladeni? Saya coba jawab, bayangin kalau anjing itu kesayangan dari anaknya. Karena anjingnya hilang, terus anaknya nggak mau makan. Orang tuanya apa nggak buyang? Ternyata kawan saya yang nyetuki saya tadi itu mikir, iya. Sejak saat itu, apapun yang hilang, apakah itu pacar hilang, orang tua hilang, mobil hilang, termasuk anjing hilang, itu saya ladeni. Kalau pacar hilang ya cari lagi. Selamat siang Mas Iman, ini penyiar paling hits di Surabaya. Aduh, Kita selamat ngobrol siang. ngobrol Terima santai kasih. di mana ini Mas? Sebenarnya ini ruang komunalnya Suara Surabaya Wah, Media. sih. Jadi sebetulnya inilah di mana tempat-tempat kita teman-teman kumpul makan siang, kongko-kongko, kemudian kita juga tambahkan fasilitas koperasi dari kru untuk kru kepada kru. Jadi kalau saya pribadi melihatnya disinilah lahan untuk kita berhutang. Karena semuanya mulai potong gaji. Mas Iman ini mungkin yang pendengar CSS pasti sudah hafal beliau ini siapa. Saya kayak lagi di mobil dengerin radio loh Mas, ini ngobrol dengan jenengan ini. Iya, enggak cuman apakahnya bilang begitu karena saya bicara soal vokal, saya pernah duduk di suatu tempat ngobrol dengan istri saya gitu. Tiba-tiba ada orang noleh gitu ya. Kok saya kayak dengerin radio ya? Ini musiman ya? Waduh, Lah ya kan bener kan. Udah nggak iya bisa kayak bunyi, dengerin ya. radio ya. Ini pertanyaan pertama Mas, enggak bosen lah Mas. Saya tadi dengar dari tahun 90 ya. Ini kok bisa bertahan sebegitu lama itu Mas? Sebelum saya bergabung dengan di Suara Surabaya, sebelumnya saya tuh kuli. Mas. Jadi kalau Merendah ya? kuli, betul. Kuli, Mas, bener. Mas. Saya itu Kuli kuli. suara. Jadi kebetulan saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kebetulan ayah saya seorang anggota TNI AL. Pada suatu ketika pas saya kembali ke Jawa untuk sekolah, dilalah kok ayah saya sedang drop. Jadi minta penghasilan juga drop, kena kebijakan segala macam. Akhirnya saya dipanggil, Man, kamu masih punya adik. Gimana gitu? Saya mikir, maksudnya gimana Pak? Gini. Oh ternyata ya sudah. Saya ambil keputusan waktu itu adalah bekerja. Karena kualifikasi saya, latar belakang saya masih belum apa-apa gitu Pak Ferdi, Pak Asim. Jadi ya sudahlah, saya apa ya? Akhirnya saya nguli, setahun saya di Pacet. Ya ngusingi beras, jemputin petani untuk giling itu di Pacet. Kemudian cukup selama itu di Kuli, saya kembali ke Pulau Riau, Bintan. Dengan bekal seadanya. Nah di Bintan saya juga begitu, mantap, makan tabungan. Akhirnya saya turun ke laut. Saya nelayan, jadi betul-betul nelayan. Area wilayah saya ada di Laut Cina Selatan, Kepulauan Riau. Setelah punya bekal dari kegiatan nelayan, saya niatnya sekolah lagi deh, saya sekolah. Karena di awal kan saya ditantir sama bapak, Man, kamu masih punya adik. Nanti tandanya itu saya sudah harus bekerja, menghentikan studi saya waktu itu kuliah di hukum. Kemudian saya gabung ke Suara Surabaya dengan bekal yang ada. Niatnya semua sekolah, tapi suatu ketika saya dengarkan siaran, dengar lagu, dengar penyiar enak, terus ada pemberitahuan bahwa SS waktu itu butuh kru. Tahun 92. Ceritanya pada waktu saya melemparkan lamaran dan dipanggil, saya menemukan sebuah kondisi yang luar biasa karena kebanyakan rata-rata calon pelamar kala itu adalah orang-orang yang sudah punya latar belakang penyiaran. Saya belas enggak punya. posisinya penyiar. Lowongan kala itu yang tersedia adalah penyiar. Kok berani Mas? Nah itu. Nah, kalau pertanyaan berani, saya Masa pede suaranya. oh enggak sih? Oh, enggak ya? Saya justru enggak tahu suara saya ini kenapa gitu ya. Tapi setelah saya ngobrol dengan calon-calon pelamar yang waktu itu wawancara pada hari yang sama,
Saya lihat, waduh ini dari radio A, radio B, punya latar belakang ini, macam-macam gitu. Waduh, ngepir saya. Prosesi wawancara pertama, karena waktu itu wawancara dua kali. Prosesi wawancara pertama ya sudah, saya ngobrol dengan apa adanya dengan pewawancara. Besoknya saya dapat surat panggilan wawancara kedua yang menyatakan bahwa Anda lolos wawancara pertama, kemudian layak untuk maju ke tahap berikutnya. Nah di tahap kedua itu saya nggak dapat informasi apa-apa, cuman saya diterangkan, Anda yakin bisa hidup sebagai penyiar? Saya langsung bertanya, lawang bapak aja hidup di radio, masa saya nggak bisa gitu ya? Ya sudah, akhirnya diterima sampai sekarang. SK pengangkatan saya sebagai kru, saya masih ingat tanggal 20 Mei tahun 1992. Waktu itu kan nggak punya background Iya. Susah nggak Mas belajar jadi penyiar untuk pertama kali waktu itu? Susah ya? Saya tidak punya kemampuan latar belakang berbicara di depan umum, tidak punya bakat dan punya pengalaman berbicara di depan mic. Test drive saya pertama kali itu adalah operator. Buka tutup mic untuk rekan lain yang bicara. Suatu ketika saya diminta untuk memegang program yang saya harus buka mikrofon, harus bicara. Padahal waktu itu tugas saya hanyalah membaca kartu pos. Buka mic itu tangan saya, ya ampun, ngomong apa ya gitu. Itu kejadian dan real, susah. Kalau dibilang nekat ya ngono kuwi lah. Orang kepepet. Kan waktu itu baca kartu pos ya. Iya. Yang pertama itu ya. Baca Terus kartu setelah itu penugasan yang cukup sulit yang awal-awal ya. Yang awal-awal mempertahankan volume suara saya supaya tidak kelihatan gemeter. Itu tantangan luar biasa. Iya, benar ya itu. Karena Pak Toyo sebagai founding fathers dan juga Pak Errol sebagai instruktur kami dan juga sebagai waktu itu kepala bagian siaran, beliau merasakan bahwa saya masih takut-takut dan itu suara saya itu masih ketara. Kalau suara itu saya suara-suara grogi, suara nervous. Saking bertelinga emasnya beliau-beliau. Iya, beliau-beliau sangat mumpuni gitu. Sudah sering dengar. Jadi mereka tahu. Kemudian Pak Errol memberikan saya tips bagaimana supaya mengelola nervous, mengelola grogi supaya tidak ketahuan. Tulis saja apa yang kau mau omongkan itu tulisan. Lalu ada semacam kunci sederhana yang diberikan Pak Errol adalah ABC. Misalnya hari ini supaya tidak boring, hari ini kita ngomong apa kabar. Besok buat aneh di jalan. Cuaca hari ini selalu berganti-ganti dan seterusnya, selalu di awal seperti itu. Program berikutnya adalah saya pegang program yang betul-betul pure dikelola oleh seorang profesional. Waktu itu dipegang oleh Mas Yoyong Burhanuddin, yang notabene sudah punya latar belakang siaran. Aduh mati aku dikecoh, tanggung jawab ini. Saya belajar kepada teman-teman dan Mas Yoyong termasuk Mas Errol akhirnya membuatkan saya semacam flow of event, flow of acara yang saya ikut-ikut. Oh ngene toh, ya sudah. Sejak saat itu saya menjadi produser tetap sebuah program namanya Hoten, Tanggal Lagu. Tanggal Lagu ya. Isinya lagu-lagu yang trend hits kala itu dan tidak hanya muter lagu apa dan ayat. Harus menceritakan artis ini latar belakangnya apa, lagu ini backgroundnya apa. Tapi kan sudah ada kisah. Sudah di ini tapi kan sudah ada ceritanya kan. Sampai satu ketika saya dilepas, wes kawin dewe materi. Jadi setiap minggu saya tuh kelon koran, majalah, saya tumplek belum. Nggak kayak sekarang tuh ya. Sekarang kan semua informasi bisa kita akses. Sekarang itu enak banget siaran sekarang ini. Yang menarik ya mungkin buat yang orang nggak ada background di dunia itu pasti ada kreativitas pertanyaan ya. Kadang-kadang pas kita dengan ketemu audiens ataupun pendengar itu gimana untuk menggali ataupun biar informatif ataupun menarik ya. Cakapannya seperti apa mengolahnya. Sebetulnya kalau kita yang dapat pelatihan di jurnalistik itu kan ada istilahnya 5W1A. Tapi saya selalu berpedoman begini. Saya ya seperti ini ayah dan apa ini. Ngobrol, sebenarnya yang interest yang mau ditanyakan itu apa sih? Saya harus membayangkan bahwa saya adalah pendengar, saya bukan penyiar. Makanya saya mengajukan pertanyaan apa yang ingin diketahui oleh pendengar, apa yang bisa memberikan nilai tambah pada pendengar. Itu aja yang saya pegang panduan saya seperti itu. Di situ baru berkembang, sederhananya seperti itu. Kemudian kalau menggunakan teknik dan panduan-panduan jurnalistik baru saya masukkan ilmu-ilmu journalism 101 itu. Terus kalau di radio kan umumnya rata-rata juga lagu ya diangkat ya. Gimana positioningnya tadi yang disampaikan program yang awal harus dipegang oleh Sima, terus harus punya positioning harus lebih bagus dibandingkan radio yang lain. Apa yang coba diyakinkan ke pendengar ya? Gini, kita harus tahu medan yang kita hadapi. Artinya saya memang waktu itu sadar betul bahwa tidak hanya SS yang bermain seperti itu, menampilkan program-program yang musikal. Dulu kan masih zaman nggak seperti sekarang. Jadi orang dengerin SS karena lalu lintas. Tapi SS dulu hampir mirip ya sedikit banyak sama dengan radio-radio kebanyakan. Yang muter lagu, ada request, ada kartu pos gitu ya. Terus ada tanggal lagu gitu.
Kartu tuh masuk ke radio ya? Aku Iya, baru tahu. keren juga. Ada. Baru tahu ini. Dulu ada kupon gitu ya, ada kartu pos. Nah, saya coba, jujur kalau di rumah saya nggak pernah dengerin suara Surabaya. Saya justru dengarkan radio-radio lain. Seperti apa sih mereka mengelola programnya? Seperti apa sih mereka? Nah, seperti itu. Saya mencoba untuk mencari celah yang membedakan supaya siaran saya, program saya berbeda. Nah, ternyata pada waktu itu yang berbeda adalah orang banyak putar lagu. Iya. Kisah kartu pos bacain, oh dari Pak Ferdi, ya, salam kompor saya untuk ini. Itu. Tapi ternyata membubuhi ilmu atau informasi sedikit tentang artis, tentang lagu, itu jadi sesuatu kala itu. Dan disitulah saya perdalam dan saya pertajam. Kalau sekarang ini penyiar menurut saya lebih dimudahkan, pertama dia nih internet, kedua akeh koncone. Penelpon masuk udah dapat cerita. Oh gitu. Kalau kita dulu ya harus sendirian. Nah, Mas, kan ya apa namanya, kita kan sama-sama tahu ini SS itu kan sangat kuat banget di informasi soal lalu lintas, soal kejadian-kejadian yang up to date, yang live gitulah. Susah apa nggak sih Mas? Maksudnya ketika di radio kita membawakan, maksudnya kan misalnya ada demo nih, itu kan informasi pasti banyak yang masuk. Ya, tadi kita sempat ngobrol sama Pak Errol, ada gatekeeper ya. Nah, kesulitannya seperti apa Mas kalau ketika kita mengelola siaran yang kontennya seperti itu kan live banget tuh Mas. Oh banget. Pasti bertubi-tubi tuh. Bener. Kesulitannya gimana tuh? Banget. Sulit banget. Sampai nggak jawab banget. Gini, selama saya bersama Suara Surabaya, saya pernah mengalami fase, kalau kita contohnya apa adalah demo gitu. Kita pernah mengalami fase di mana kita tidak menggunakan istilah unjuk rasa demo. Di tahun-tahun 97, 98, 99 itu namanya unjuk rasa, orang turun ke jalan itu biasa. Tapi kami tidak menggunakan istilah demo. Ada kegiatan warga masyarakat. Tapi kan kenapa, kegiatannya opo gitu. Kenapa, Mas? Karena waktu itu kalau kita Apa sebutkan sensitif? iya, sensitif. Waktu itu memang sensitif kan, gitu, zaman-zamannya Pak Harto gitu. Dan menyebutkan istilah unjuk rasa, demo itu memberikan gambaran kota Surabaya ini waduh, mencekam gitu ya. Padahal mungkin yang unjuk rasa cuma berapa puluh orang gitu, tapi dengan bunyi unjuk rasa, demo itu situasinya terus gimana? Jadi memperhatikan psikisnya pendengar juga. Betul. Ya? Akhirnya kita menggunakan istilah kegiatan masyarakat. Cuman oleh seorang pakar komunikasi dari sebuah kampus besar di Surabaya, Jadi nggak jelas. apa gitu jadi abu-abu. Kasih tahu dong, kegiatan masyarakat tuh bisa hajatan, bisa sunatan gitu ya. Kita diskusi di internal, akhirnya sudah. Kita akhirnya sepakat bahwa kalau memang unjuk rasa, sebutan masanya seperti apa. Nah, kembali pada pengelola pendengar. Kita tahu bahwa pendengar itu punya latar belakang yang beragam. Saya memberitakan harus hati-hati, artinya harus ada kode etik. Tapi kan mereka enggak. Mereka bilang aja. Suatu ketika pernah kejadian, ada kecelakaan, sangat gamblang menjelaskan korban yang dalam keadaan On air. Pernah kejadian seperti itu. Semangat orang untuk bercerita tentang lalu lintas terkadang kesannya jadi berlebih-lebihan gitu. Jadi macet cuma sekian, oh macet sudah 15 menit ini ini padahal ya tas gitu ya. Itu terjadi seperti itu. Kita nggak punya kesempatan untuk ngajari mereka seperti itu, tapi pelan-pelan dengan pertanyaan. Seperti apa sih Pak panjangnya, berapa lama ada di sana? Masa sih Anda punya kesempatan nggak lihat untuk melihat berapa panjangnya? Oh posisinya terjepit ini di antara kendaraan saya besar-besar, di depan saya ada truk. Kita goda yang lainnya, kita kulik yang lainnya dari mungkin Anda posisi yang berbeda dari Bapak A yang ada di Madiani, yang ada di depannya ini ada apa ya kira-kira ya? Sering banget. Nah dari situ kita bisa mencoba untuk memberikan gambaran pada audiens, oh trafficnya penyebab ini, panjangnya sekian meter, dan muatannya begini, di depan ada anggota, seperti itu. Mas Iman misalnya nanya, mungkin ada yang di sisi lain, itu ada yang telepon beneran loh. Luar biasa, maksudnya kayak disuruh gitu loh, iya tak kasih tahu gitu loh. Itu sampai segitu kuat ya Mas memang ini ya pendengarnya SS. Kalau dibilang SS itu seperti ini berkat pendengarnya sebetulnya. Kami dapat bantuan luar biasa dari audiens yang sangat-sangat responsif. Jadi kepedulian sosial publik Jawa Timur itu luar biasa, di situ yang kita dapat support luar biasa. Suatu ketika saya pernah dapat cerita bahwa Mas saya tuh pendengar udah lama, cuman saya nggak pernah telepon. Suatu ketika saya berada pada posisi macet dan ternyata saya ada di situ dapat informasi dari pendengar lain. Saya merasa terbantu sehingga saya bisa ngambil rute lain atau mengantisipasi. Sekarang saya giliran kepingin membalas budi tadi dengan ikut laporan. Itulah yang menjadi trigger mereka kemudian mau untuk meluangkan waktu telepon demi gantian. Kalau dulunya mereka menikmati informasi, sekarang mereka membagikan informasi. Karena pesan dari founding fathers kami, almarhum Bapak Sutoyo Sumiharjo, setiap kali kamu buka mic,
audiens, pendengar itu harus mendapatkan sesuatu. Iya. Kami bolak-balik setiap rapat bulanan itu selalu diingatkan, masih ada loh penyiar yang kalau buka mic itu kayak ceramah. Itu wanti-wanti dari Pak Toyo kala itu yang menjadi pegangan kami di siaran. Terus yang saya tahu kan si Mani kan penyiar sudah senior dan dianggap role model. Kira-kira penyiar versi yang baik menurut Mas Iman seperti apa sih? Ini relatif ya, cuman kalau saya ambil secara general saja, secara umum bahwa penyiar yang acceptable atau yang bisa diterima oleh pendengar dan bertahan lama adalah penyiar yang mengikuti tren dan cara berpikir pendengar. Pernah nggak ada kan ada banyak kejadian tuh, mulai dari sepeda motor hilang, mobil hilang, kejaran kan. Yang pernah nggak Mas yang paling sower apa? Kalau dari informasi laporan kehilangan, kalau dibilang yang paling seru dan paling saya ingat, ada sebuah keluarga di Tenggilis kehilangan seekor anjing. Anjing ya Mas? Anjing. Saya terima anjingnya warna apa, namanya gimana, terus apakah itu terah atau anjing kampung. Saya tanyakan seperti itu. Di udara saya tanya waktu itu, sambung dengan saya waktu itu. Dan setelah pelapor selesai, ada seorang kawan yang nanya gitu, lapo sih anjing aja diladeni gitu. Ternyata saya coba jawab, bayangin kalau anjing itu kesayangan dari anaknya, karena anjingnya hilang terus anaknya nggak mau makan, orang tuanya kok nggak buyang. Ternyata kawan saya yang nyelutuki saya tadi itu mikir, iya. Nah sejak saat itu apapun yang hilang, apakah itu pacar hilang, orang tua hilang, atau mobil hilang, termasuk anjing hilang, itu saya ladeni. Kalau pacar hilang ya cari lagi. Itu yang paling membuat saya berkesan. Jadi meskipun dari serangkaian kegiatan laporan kehilangan yang berhasil, mobil, motor gitu. Akhirnya waktu itu anjingnya ketemu. Alhamdulillah waktu itu ketemu berkat warga juga. Berkat pelapor juga yang melihat ternyata anjingnya deskripsinya tuh sama dengan sebuah seekor anjing yang dilihat di Jalan Sriwijaya. Kalau hobinya apa? Masih Mani dia ngomongnya berat-berat terus ya? Hobi saya itu mancing. Oh mancing ya? Iya mancing. Mancing pekorong. Mancing di mana biasanya? Saya kalau mancing di laut atau laut. Laut ya? Saya kalau mancing di kolam Madunda, saya mungkin rame-rame itu terus atau mancing di kali, enggak. Saya lebih suka mancing di laut. Bahkan saya pernah diusir di pelabuhan gara-gara enggak boleh sebetulnya mancing di situ. Saya mancing ada di Perak itu untuk hobi senang-senangan aja. Pernah ini nggak Mas, ada, kalau tadi kan dari ceritanya soal anjing, kalau yang benar-benar pernah nggak Mas langsung dikasih penghargaan dari pendengar, kayak orangnya datang atau bagaimana, yang sampainya aku pengen ketemu Mas Iman, soalnya tempatku ketemu gara-gara Mas Iman misalnya. Kalau yang berkat peran saya malah nggak tahu saya. Ya trigger karena memang yang bergerak ada buahnya satu kota yang bergerak. Yang siaran satu, tapi di belakang penyiar itu ada 4-5 orang gitu. Jadi kalau misalkan ada pendengar yang karena laporannya direspon kemudian menemukan jawaban sudah beberapa kali. Bahkan sepanjang saya bersama Suara Surabaya itu setiap tahun di bulan Mei di saat saya ulang tahun ada beberapa sosok pendengar yang ayo nang SS ulang tahun nih Mas Iman gitu. Wes bolak-balik ya? Bolak-balik. Yang pernah saya alami, saya pernah makan di sebuah warung setan terkenal di Surabaya. Rawon ya, Rawon. Saya udah nyebut tadi. Udah nyebut ya? Iya, kesebut ada. Saya makan rawon di sebuah tempat yang sangat terkenal. Pada saat saya mau bayar, udah dibayar. Saya nanya, sopo? Ono Mas. Loh sopo? Gitu. Ono mateng aku sopo yo. Suatu ketika selang beberapa hari kemudian saya siaran biasa. Gimana Mas rawonnya? Loh mateng aku. Terciduk. Kalau dari Putra ada yang meneruskan Mas? Anak saya satu. Waktu dia lulus SMA, mendaftar di Erlangga ngambil komunikasi. Kaget saya. Lapo? Istri saya juga komunikasi, saya juga di dunia komunikasi. Lapo gitu. Kamu cari lain aja. Enggak, aku pengen meneruskan. Yang kontra mamanya gitu. Saya sih membiarkan gitu ya. Tapi saya cuma komentar ngapain gitu loh. Ini dunia kita dengan segala macam karut-marut dan carut-marutnya, hiruk pikuknya, kliniknya gitu ya. Termasuk kliniknya ada. Di telepon security tadi. Terus ternyata diam-diam dia juga koordinasi dengan mamanya, konsultasi dengan mamanya, daftar ke STAN. Ya sudah, saya lego. Lego. Jadi dia tidak menemukan kendala seperti yang kami hadapi. Sementara dunianya seperti ini gitu. Jangan, malah ngerebut kerjaan saya nanti kan. Sampai takut direbut sama anaknya ini, memangnya kira-kira mau sampai kapan Mas?
Sampai kapan ya? Bidangnya beliau Soalnya surat saya tergantung suratnya Pak Erol ya. Kalau terakhir saya lihat surat saya sampai bulan Maret. kalau Maret 2025. Iya. Aduh. kalau menurut Mas Iman secara emosional suara Surabaya seperti apa? Suara Surabaya adalah rumah kedua saya. Iya. Suara Surabaya adalah cinta saya. Dan suara Surabaya adalah hidup saya. Sejak 92 sampai dengan 2021 saya di sini. Dan makanya saya nggak heran, nggak kaget kalau ada orang yang mendengarkan saya ngobrol saja gitu. Karena Sampai apal. wah itu kayak ngrungokno radio gitu ya. Ya nggak heran. Karena sudah sebegitu lamanya saya di sini dan baju suara Surabaya saya sudah melekat. Iya. Kalau dibilang loyal, enggak sih, saya nggak loyal. Oh enggak lo ya? Saya having fun. Loyal dengan having fun-nya. Iya, Bro. iya. Dengan profesi Iya, dia. iya. Ya, makasih banyak ya, Mas. Iya. Matur nuwun Terima ya. Udah Matur nuwun, diajak ngobrol. Ya, harapannya mungkin juga bisa terdengar di teman-teman yang Iya. lebih milenial juga. Nanti Siap, nanti betul. juga konten sendiri juga ke depannya. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Iman. Sehat-sehat kasih. selalu. Ye, sami-sami. Sehat selalu. Itu kuncinya. Salam Siap, sehat. siap, siap. Moga-moga. Terima kasih banyak. Ye. Jangan lupa di subscribe. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kita ketemu lagi di bintang tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.